Oke teman-teman, kita balik lagi. Yang pastinya kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus lagi. Karena di channel ini kita hanya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang asesmen anak berkebutuhan khusus. Untuk teman-teman yang lain pasti kan banyak nih yang udah tahu tentang apa sih itu asesmen gitu. Sebenarnya asesmen sendiri itu sama dengan asesmen pada umumnya. Cuma yang membedakan itu kita nge-asesmennya dan pertanyaan-pertanyaannya itu berbeda-beda. Jadi kalau pada umumnya itu kan asesmennya anak-anak itu tuh kan pasti pertanyaannya itu aja gitu dari gurunya waktu tes atau wawancara gitu. Tapi kalau di asesmennya anak ABK, dia itu dijabarkan atau pertanyaan-pertanyaannya itu lebih menjurus ke sesuai dengan ketunaannya. Misalkan dia itu tunanetra, ya pertanyaan terus tes terus juga wawancaranya ke orang tuanya itu sesuai dengan keterbatasan dia gitu. Jadi apa sih itu asesmen gitu kan? Asesmen itu sendiri sebenarnya sama seperti dengan asesmen pada umumnya, tetapi banyak nih orang yang nganggap kalau asesmen sendiri itu dijabarkan atau diistilahkan sebagai penilaian, tapi sebenarnya itu bukan penilaian, tetapi asesmen itu suatu proses di mana kita mencari tahu atau menggali semua tentang informasi yang ada pada anak tersebut gitu. Itu yang lebih cocok ya teman-teman, menurut saya loh ya. Dan asesmen itu sendiri juga ada 4 aspek. Apa itu? Jadi di 4 aspek ini sebenarnya ada yang namanya kemampuan. Jadi kita harus tahu nih kemampuan si anak itu dan keterampilan si anak itu tuh apa, agar bisa lebih digali lagi nanti gitu sama gurunya pastinya. Terus yang kedua juga itu ada hambatan. Kenapa kok kita harus tahu nih tentang hambatan si anak itu? Karena kita harus tahu apa aja hambatan yang dimiliki oleh si anak ini, dan kita juga harus tahu apa sih yang ngebuat si anak itu kesulitan gitu. Karena kita harus menyesuaikan kan. Terus yang ketiga juga kenapa kok bisa hambatan itu dialami oleh anak tersebut. Jadi kenapa kok kita harus tahu alasannya kenapa dia kok bisa punya hambatan itu, karena kita kan juga harus tahu dong, namanya juga menggali informasi gitu kan, bukan cuma tentang menggali informasi pacar kita aja yang harus tahu detail gitu, tapi untuk murid barunya kita juga kita harus tahu dong informasi apa aja yang ada pada anak tersebut gitu. Terus yang keempat itu ada kebutuhan si anak. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu apa kelebihannya dia, apa kekurangan dia, atau apa hambatannya dia, otomatis kita harus memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa aja yang menjadi hambatan dia dan apa yang menjadi keterampilannya dia, kita akan membuat seperti jurnal atau kegiatan-kegiatannya si anak ini sesuai dengan apa yang ada di informasi atau apa yang ada di data yang kita sudah dapatkan gitu. Nah, kalau asesmen itu sudah selesai, apa sih teknik-teknik apa aja sih yang dibutuhkan ketika
asesmen itu dijalankan. Nah, kalau kita bicara teknik nih, sebenarnya kita gak berpatokan ke satu teknik aja. Kenapa kok gitu? Karena semua teknik itu berkaitan. Jadi saya akan sebutkan semua tekniknya. Yang pertama itu teknik untuk proses asesmennya itu ada tes, otomatis dong ada tes gitu, soal-soal gitu kan. Terus yang kedua itu ada wawancara. Jadi kita mewawancarai orang tuanya, kenapa kok bisa terjadi hambatan, terus anak ini tuh di rumah tuh gimana gitu. Kita kan harus tahu semuanya dong, harus tahu detailnya gitu kan. Terus yang ketiga itu ada observasi. Jadi kalau kita sudah selesai tes, kita juga sudah mewawancarai orang tuanya, kita juga harus mengobservasi si anak itu gitu kan. Kalau kita sudah selesai mengobservasi si anak tersebut, kita langsung ke tahap analisis. Jadi kita tahu dong kesimpulannya, kita harus mengajarkan si anak ini tentang apa, terus yang jadi kendalanya si anak ini dalam belajar itu juga apa. Jadi kita tahu kegiatannya si anak ini apa nantinya. Jadi buat kita tinggal membuat kurikulumnya aja sesuai dengan apa yang keterampilan si anak itu, kelebihannya si anak itu di mananya, dan kekurangannya itu di apa. Nanti kita asah-asah lagi gitu. Jadi sampai dia itu ketahuan gitu apa yang bisa menjadi kesuksesan dia nanti. Teman-teman, untuk video kali ini cuma segitu dulu aja ya. Nanti saya akan buat video lagi. Doakan agar saya itu otaknya encer gitu kan, jadinya kan punya lah gitu materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain gitu loh. Oke, doakan ya teman-teman. Selamat kembali lagi.